ketemu lagi dengan aku nih. Kali ini, aku akan membahas tentang perilaku konsumen terhadap keputusan pembelian. Jadi, dalam pembahasan kali ini yaitu seorang konsumen dipengaruhi oleh beberapa faktor yang mendorong mereka untuk membeli suatu produk. Seperti misalnya nih, yang pertama ada kelompok acuan, terus yang kedua ada keluarga, yang ketiga ada kelas sosial, yang keempat ada budaya, opinion leader, dan yang terakhir ada juga inovasi. Yang berpengaruh dalam kelompok acuan aku yaitu temanku sendiri. Misalnya nih ya, teman-temanku sering mengajak aku untuk membeli suatu makanan, sehingga kita habis itu berdiskusi dan akhirnya ditentukan makanan apa yang akan dibeli, seperti misalnya nih patok, tobis, terus mie banghe, rokit chicken, ataupun ayam geprek. Keluargaku sendiri itu terdiri dari 3 orang, yaitu ibu aku, bapak aku, dan juga aku. Nah, ini dia foto keluarga kita. Nah, dalam keluarga aku itu biasanya semuanya sama-sama berperan dalam pengambilan keputusan untuk pembelian suatu produk. Yang pertama misalnya bapak aku nih. Bapak aku biasanya lebih berperan dalam pembelian fondasi rumah, terus alat elektronik, sepeda motor, mobil, seperti itu. Terus ibuku biasanya berperan dalam pembelian alat-alat rumah seperti pelan, sapu, kemucing, dan juga spray dan lain-lain, dan juga dalam kebutuhan dapur. Sedangkan aku sendiri nih biasanya ditugaskan untuk memilih atau mengambil keputusan dalam pembelian suatu produk seperti misalnya pakaian couple gitu, terus kayak make up, terus sandal, sepatu, dan juga yang lainnya. Kelas sosial merujuk terhadap perbedaan tingkatan antara individu dalam masyarakat. Secara umum, kelas sosial itu digolongkan dalam 3 faktor, yaitu pendidikan, pendapatan, terus kekuasaan. Sedangkan macam-macam kelas sosial itu ada 3, yaitu kelas sosial bawah, kelas sosial menengah, dan juga kelas sosial atas. Jadi, keluargaku di sini termasuk kelas sosial menengah. Kenapa? Karena pendapatan mereka itu kisaran antara 1 sampai 3 juta per bulan. Misalnya nih ya, dalam pembelian merek HP itu kita biasanya lebih dominan membeli merek HP Vivo dan juga Oppo. Kenapa? Karena harga dari produk tersebut itu sesuai sama pendapatan keluarga kita, terus dan juga sesuai sama yang dibutuhkan kita. Budaya, karena aku sendiri dari Batu Putih nih, jadi budaya di kabupaten aku itu adalah Ocung, di mana budaya ini diselenggarakan saat selamatan dan juga tolak bala. Biasanya budaya ini diselenggarakan untuk mengetahui kekebalan tubuh dan juga kelihayan dalam memukul lawan menggunakan rotan. Dalam budaya ini biasanya memakai alat pelindung kepala yang terbuat dari anyam janur yang dilapisi dengan karung goni, sehingga saat budaya ini berlangsung dapat membantu perekonomian para penjual karung goni dan juga para pembuat penutup kepala yang digunakan saat budaya Ocung ini berlangsung. Opinion leader atau juga yang biasa disebut influencer. Jadi influencer itu sendiri adalah seseorang yang bisa mempengaruhi kita untuk membeli suatu produk. Misalnya nih ya, kalau influencer kesukaan aku itu Chehenirin. Chehenirin itu adalah seorang TikToker di mana dia mempromosikan suatu produk di TikToknya, baik berupa make up, terus body care, dan juga makanan dan juga lain-lainnya. Kalau nggak salah itu
bulan lalu gak sengaja aku melihat videonya Kak Cahyanirin ini sedang mempromosikan produk hand body dari merek Herboris, sehingga aku tertarik untuk membeli produk tersebut dan aku langsung men-check out dan aku mendapatkan produknya. Ini dia produknya. Dan produk ini emang bagus sesuai sama review dari Kak Cahyanirin sendiri. Yang terakhir ada inovasi. Setiap perusahaan itu harus selalu melakukan inovasi. Kenapa? Karena pada zaman sekarang itu konsumen lebih menyukai hal-hal yang baru ataupun produk-produk yang baru. Misalnya nih ya, kalau dulu itu kalau mau mengocok adonan kue itu pakai alat itu pengkocok. Sedangkan inovasi pada zaman sekarang itu sudah menggunakan mixer, sehingga alat tersebut jarang digunakan. Kenapa? Karena alat tersebut membuat tangan pegal, terus juga prosesnya lama. Sedangkan inovasi mixer sekarang itu kalau menggunakan mixer itu tidak membuat tangan jadi pegal lagi, terus prosesnya juga lebih cepat dan juga lebih praktis. Mungkin hanya itu pembahasan saya tentang perilaku konsumen terhadap keputusan pembelian. Kalau misalnya ada tutur kata yang salah, saya sendiri mohon maaf. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you next video. Bye bye.